Hey guys, terima kasih telah klik video ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa penemuan atau kasus yang sempat menghebohkan, yaitu tentang penemuannya balok misterius. Dan bentuk benda ini mirip dengan telenan kayak apa itu namanya, biasanya buat masak, ngiris-ngirisin kayak biasanya cabai atau mungkin bawang putih, bawang merah. Benda ini sangat mirip dengan itu kurang lebih. Dan benda ini yaitu berwarna persegi hitam. Benda ini terbawa di lautan Seantero yang berada di negara Eropa, tetapi tidak ada yang tahu secara pasti benda itu berasalnya dari mana. Hanya saja di benda itu hanya ada tulisan yang bernama teji petir yang terletak di benda tersebut. Jadi di benda tersebut ada tulisan teji petir. Dan salah satunya ada orang yang menemukan benda ini. Orang ini yang bernama Tracy William, yaitu orang di daerah New Crowell yang ada di daerah negara Inggris. Dia berusaha untuk memecahkan misteri dari benda tersebut. Dia kemudian melacak arti kata teji petir itu, dan kemudian dia mencoba, dan alhasil risetnya membuahkan hasil, yaitu teji petir adalah sebuah tempat kebun karet di daerah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Jadi ketika dia meriset kata teji petir, yang dia temukan adalah yaitu tadi kebun karet yang ada di daerah Sukabumi. Namanya juga sama, yaitu teji petir. Ngarahnya ke itu tadi ya, kebun itu, kebun Sukabumi. Menurut beritanya, kebun tersebut sudah beroperasi sekitar abad 19 sampai abad ke-20-an. Jadi cukup lama ya, sudah dibilang cukup lama lah. Ketika zaman di mana Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya benda tersebut yang berbentuk segi panjang terus berwarna hitam yang bernama di kotaknya bertuliskan teji petir itu bukan karet, tetapi benda itu sangat mirip dengan getah persa, dari cairan getah murni yang dapat mengeras. Sejatinya cairan tersebut berasal dari pohon yang bernama sapotasi, yang biasanya kayunya dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun rumah. Terus jenis kayu tersebut yang biasanya bisa dipadatkan dan bisa mengeras seperti teji petir itu biasanya yang berada di daerah Semenanjung yang berada di negara Malaysia. Pada abad 19 sampai 20, benda tersebut biasanya digunakan sebagai kabel listrik yang berada di bawah laut. Bisa disebut kabel apa itu? Kabel telegraf. Jadi dulu fungsinya sebagai pembuatan kabel. Kemudian William mempost hasil penemuannya itu di akun Facebooknya. Banyak sekali orang yang berkomentar bahwasanya hanya tidak dia saja yang menemukan benda tersebut, melainkan ada juga beberapa orang yang menemukan benda tersebut. Jadi nggak cuma dia saja yang menemukan, ada juga banyak orang yang menemukan benda yang sama, kotak persegi hitam itu yang bertuliskan teji petir. Dan ternyata benda tersebut sudah tersebar sangat luas, jadi nggak di satu titik, sudah berada di berbagai negara. Salah satunya negaranya adalah Spanyol, Belanda, Denmark, Norwegia, Spanyol, dan juga negara Inggris. Diduga teji petir itu adalah sebuah kargo tumpahan dari kapal Jepang yang bernama Miyazaki Maru yang tenggelam pada tahun 1917 di tengah Perang Dunia ke-1 atau Perang Dunia yang pertama. Kemudian si William itu belum benar-benar yakin dengan penemuannya tersebut yang berasal dari Indonesia, dan dia kemudian melakukannya atau menelitinya lebih dalam lagi untuk memastikan bahwa benda tersebut berasal dari Indonesia atau bukan. Dan diketahui benda yang bernama teji petir itu pernah mengalami kejayaan pada zaman kolonial Belanda.
ahli kelautan di negara Inggris yang bernama Curtis mengungkapkan bahwasanya teji petir ini sudah lama terombang-ambing di lautan. Yang paling ditemukan, kata si Curtis itu tadi, yang paling sering adalah di daerah lautan benua Eropa, karena kurang lebih sudah sekitar 100 tahun benda tersebut mengapung di lautan benua Eropa. Jadi sudah dibilang cukup lama. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang sangat banyak sekali menemukan benda yang bertuliskan teji petir itu. Karena kemungkinan besar, kata si Curtis, benda teji petir itu kemungkinan besar sudah mengelilingi dunia sebanyak kurang lebih 3 kali. Jadi di lautan manapun, di negara, kebanyakan sih negara Inggris, Spanyol, saya sudah sebutkan sebelumnya, kebanyakan memang ada di situ. Jadi sudah ibaratkan sudah berperjalanan jauh lah intinya. Jadinya sudah hampir mengelilingi dunia. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan video saya, jangan lupa dikasih tombol like, komen, share. Jangan lupa pula untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap saya ada video uploadan terbaru. Oke, seperti biasa, jangan lupa tonton video saya di samping kiri dan kanan sini. Barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton and bye.